Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Dia Putri Sanggita dan saya kelas 11 di IPS 2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kehidupan Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo adalah seorang dokter sekaligus pergerakan kemerdekaan Indonesia dan tokoh dari 3 serangkaian, yaitu sama Ernest Dawes Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Dengan kedua tokoh tersebut, Cipto banyak memperluaskan ide pemerintah sendiri dan kritis penjajahan Hindia Belanda. Cipto Mangunkusumo juga merupakan tokoh dalam Leaders Party dan juga mencetuskan politik yang mencetuskan pertama kali di pemerintahan sendiri. Dalam pendidikan, Cipto Mangunkusumo lahir pada 4 Maret 1886 di Desa Pecangan, Japara, Jawa Tengah. Ia putra tertua dari Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo mengawali karirnya menjadi seorang guru bahasa Melayu di sekolah dasar di Ambarawa. Ia bersekolah di Stovia atau sekolah kedokteran di Batavia. Cipto juga dikenal sebagai sifat pribadi yang sangat jujur, berpikiran tajam dan rajin. Berbeda dengan teman-temannya, Cipto juga menghindari dari bermain catur, membaca buku dan ceramah-ceramah. Dalam pertentangan, pada setiap topik pidatonya, ia mengangkat ketidakpuasan di lingkungan Stovia. Pertentangan pada setiap topik pidatonya, ia mengangkat tentang ketidakpuasan terhadap lingkungan di sekelilingnya. Salah satu ketidakpuasan yang Cipto rasakan yaitu tentang peraturan Stovia. Peraturan yang dimaksud seperti mahasiswa Jawa dan Sumatera yang bukan Kristen diharuskan memakai pakaian tradisional bila sedang berada di sekolah. Orang-orang Eropa menerima gaji yang telah tinggi dari orang pribumi, padahal mereka bekerja dalam satu hal yang sama. Cipto Mangunkusumo menyampaikan kesalahannya melalui tulisan di harian di The Lotif, merupakan surat harian kolonial yang sangat berkembang pada waktu itu. Selain dalam bentuk tulisan, Cipto Mangunkusumo juga melakukan protes lain dengan bertingkah melawan arus seperti larangan memasuki Soviet atau kolam renang bagi warga pribumi tidak ia lakukan. Budi Utomo. Pada Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta, jati diri politik Cipto semakin terlihat. Namun pada kongres tersebut terjadi perpecahan antara Cipto dengan Rajiman Widyoningrat, anggota Budi Utomo lainnya. Budi Utomo harus menjadi pimpinan bagi rakyat dan jangan mencari hubungan dengan atasannya. Komite Bumiputra. Pada November 1913, Belanda memperingati 100 tahun kemerdekaan dari Paris, Prancis. Peringatan tersebut diadakan secara besar-besaran Hindia Belanda. Bagi Cipto, perayaan tersebut menjadi sebuah penghinaan terhadap rakyat Bumiputra yang sedang dijajah. Pembentukan Polkras ini menjadi tempat bagi Cipto untuk menyatakan kritikan terhadap Polkras yang sebagai dianggap lembaga untuk mempertahankan kekuasaan penjajahan. Akhir pada masa pengasingan penyakit asma Cipto kambuh ketika Cipto dimintakan untuk mendatangani suatu perjanjian bahwa dia dapat pulang ke Jawa dengan melepaskan
hak politiknya, namun Cipto menolak dengan tegas.